Dengan maraknya kasus virus corona akhir-akhir ini tentunya sangat mengganggu kesehatan mental setiap orang. Tidak hanya kepada para penderita psikosomatis ataupun gangguan mental lainnya, tapi ini pun bisa menjadi pemicu awal untuk kita semua yang sekarang dalam keadaan yang baik-baik saja. Halo sahabat, kembali lagi di channel Arya Surya Official, channel pemberdayaan diri untuk Anda semua. Dengan maraknya kasus virus corona akhir-akhir ini tentunya sangat mengganggu kesehatan mental setiap orang. Tidak hanya kepada para penderita psikosomatis ataupun gangguan mental lainnya, tapi ini pun bisa menjadi pemicu awal untuk kita semua yang sekarang dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa dengan maraknya kasus virus corona ini juga membuat banyak ketakutan, terutama kepada para penderita gangguan mental ataupun emosi. Setiap kali batuk dicurigai kalau dirinya terkena corona. Oke, setiap kali batuk, apalagi sesak nafas ataupun kecemasan yang berlebih gitu, akan berita-berita yang dibaca, kepanikan, dan ini menyerang semua orang yang melihat berita ataupun mendengar kabar-kabar yang kurang baik dari kasus virus ini. Oke sahabat-sahabat semua, tentunya dengan adanya kasus ini kita membantu para pekerja medis tentunya ya, dengan cara berdiam diri di rumah gitu. Jadi kita itu sudah membantu para petugas medis gitu. Oke, yang kedua tentunya dengan maraknya kasus virus corona ini ada positif dan ada negatifnya. Positifnya tentunya kita lebih banyak di rumah dan memperhatikan lingkungan agar lebih bersih, mencuci tangan, dan ini akan menjadi kebiasaan baru kita, yaitu kebersihan, tentang bersihnya diri kita, tentang pengelolaan emosi kita. Adapun efek negatifnya yaitu menjadi OCD sahabat-sahabat, atau Obsessive Compulsive Disorder gitu. Jadi ada yang mencuci tangan berkali-kali gitu. Walaupun sudah bersih, dia merasa dirinya atau tangannya belum bersih, masih kotor, akhirnya dicuci terus. Setiap megang sesuatu dicuci gitu. Dan itu akan terekam oleh pikiran bawah sadar, apalagi dilakukan secara berulang. Tentunya dengan perasaan kepanikan dan was-was. Nah, bagaimana cara meminimalisir ketakutan dan kecemasan? Tentu ada banyak hal. Yang pertama sahabat-sahabat, hentikan dulu melihat berita-berita tentang virus corona, dan pastikan Anda sudah mengikuti langkah-langkah yang diberikan contoh atau instruksi oleh pemerintah kepada kita gitu. Contohnya dengan bekerja di rumah, beribadah di rumah, dan melakukan aktivitas di rumah terlebih dahulu agar penyebaran virus ini tentunya tidak semakin menyebar luas ya sahabat-sahabat. Itu kita turut membantu diri kita dan membantu banyak pihak yang berkaitan dengan kasus ini.
Oke. Nah, bagaimana dengan para penderita psikosomatis? Tentu jangan ditanya lagi. Dalam kondisi yang normal saja selalu diliputi rasa khawatir dan kecemasan, apalagi dengan adanya berita-berita corona. Tentunya menambah paranoid para penderita gitu. Seperti yang tadi saya katakan, batuk sedikit mencurigai dirinya terkena corona gitu. Terus sesak nafas dicurigai dirinya terkena corona. Sampai ada beberapa yang menanyakan kepada saya bahwa apakah dirinya terkena corona. Nah, itu adalah hal yang lucu karena itu tidak ada hubungannya dengan saya gitu. Itu hubungannya dengan medis ya sahabat-sahabat. Ada juga beberapa klien saya yang mengecek dirinya gitu karena takut dirinya terkena corona, akhirnya mencek dirinya sendiri gitu. Mencek dirinya sendiri apakah terkena corona ataupun tidak gitu. Nah, perilaku-perilaku seperti ini tentunya sangat wajar kepada para penderita psikosomatis ya sahabat, atau anxiety disorder gitu. Nah, hal ini tentunya menjadi pelajaran penting untuk kita bahwa mengurangi menonton berita-berita yang menakutkan dan memperbanyak mendengarkan afirmasi yang positif itu sangat membantu diri kita sahabat-sahabat. Dan imanilah bahwa diri kita semakin hari semakin sehat, semakin kebal terhadap berbagai ancaman virus ya sahabat-sahabat. Dan itu ketika menjadi belief dalam pikiran kita, kita akan menjadi kebal terhadap virus-virus yang sangat negatif atau mengganggu tubuh kita gitu. Dan kecemasan juga akan mengganggu imun tubuh ya sahabat-sahabat. Kekebalan tubuh akan menurun ketika kita mengalami kecemasan yang berlebih. Mulai sekarang sadari bahwa kecemasan ini tidak hanya meliputi para penderita gangguan mental, tapi juga semua pihak dan hampir semua orang yang berada di negara kesatuan Republik Indonesia ataupun di seluruh dunia itu mengalami kepanikan ya sahabat-sahabat. Nah, jadi ketika sahabat menanyakan apakah ada yang seperti saya, tentu sangat banyak jumlahnya, ribuan. Apalagi psikosomatis semakin hari semakin banyak jumlahnya di Indonesia. Dan beberapa waktu lalu saya berbincang dengan seorang dokter dan dia mengiyakan bahwa penderita psikosomatis di Indonesia semakin hari semakin banyak. Apalagi ditambah dengan maraknya virus corona ini ya sahabat-sahabat. Nah, cara pertama, tips dari saya agar Anda selalu tenang dalam kondisi seperti ini, paling tidak meminimalisir ya sahabat-sahabat, karena tidak mungkin kita tidak cemas, itu tidak mungkin. Tentunya kecemasan itu masih ada, dan itu sebagai benteng diri kita agar lebih hati-hati dan waspada terhadap hal apapun gitu yang dicurigai terinfeksi virus corona gitu. Nah, inilah cemas yang sangat positif ya sahabat-sahabat. Cemas kali ini memproteksi diri kita agar lebih berhati-hati gitu. Terus mengajarkan kita untuk selalu hidup bersih gitu. Nah, hindari dulu keramaian ya sahabat-sahabatku semua. Jadi di rumah dulu, banyak berdiam diri, dengarkan audio afirmasi ataupun audio terapi yang ada di channel YouTube saya. Nah, itu sangat membantu. Minimal ketika Anda merasa diri Anda corona, sadari bahwa belum tentu itu corona gitu, karena penderita asam lambung pun kadang merasakan gejala yang sama gitu. Akhirnya ada beberapa juga yang tadinya tidak pernah demam karena tersuges oleh bacaan kalau corona itu membuat demam dan lain-lain, akhirnya dirinya tersugesti dan menjadi demam gitu. Nah, anehnya ketika dites pakai termometer ya sahabat-sahabat, ternyata dirinya itu dalam keadaan suhu yang normal gitu, tapi dirinya merasa dirinya itu demam tinggi gitu. Nah, jadi perilaku-perilaku obsesif seperti ini wajar menyerang siapapun yang sedang mengalami kepanikan. Apalagi klinik saya pun untuk seminggu ke depan mungkin tutup, tidak menerima tamu dulu. Untuk sementara kita menerima via jarak jauh. Jadi ada beberapa yang sudah daftar untuk hipnoterapi jarak jauh. Dan untuk sahabat-sahabat yang ingin datang langsung, tunggu waktu sampai nanti saya instruksikan atau infokan untuk hipnoterapi langsungnya. Karena
di Jakarta sendiri sekarang sedang warganya sedang banyak-banyak berdiam diri di rumah ya sahabat-sahabat. Dan untuk sahabat-sahabat pun lebih baik di rumah dulu. Tapi lakukan aktivitas-aktivitas yang sedang dilakukan atau program yang sedang dilakukan. Misal bersih-bersih tempat tidur, bersih-bersih ruang tamu, atau memasak, ataupun memainkan hobi di sekitar rumah ataupun di dalam rumah gitu. Oke, sekian tips dari saya. Mungkin untuk sahabat-sahabat yang menanyakan apa Mas Arya tipsnya agar tidak cemas ketika menghadapi wabah virus corona seperti ini. Yang pertama, sadari dulu bahwa hampir semua orang pun panik ketika mengalami atau melihat ataupun mendengar atau orang yang dikenalnya ataupun dari berita-berita, melihat berita-berita virus corona, tentunya semua orang juga cemas gitu. Kalau suatu saat bisa-bisa dirinya terkena ataupun orang yang tersayang terkena dan lain sebagainya, dan tentu ini hal yang wajar dan itu menjadi proteksi diri kita. Jadi cemas saat seperti ini itu tepat ya sahabat-sahabat, tepat sekali. Tapi bagaimana agar cemas kita tidak berlebihan, yaitu sahabat-sahabat bisa mendengarkan audio terapi dan sahabat-sahabat bisa melakukan aktivitas di dalam rumah dulu, misal olahraga ringan, senam SKJ misal, dan banyak-banyak mendengarkan audio terapi. Dan bagi Anda yang sedang menerapkan pola makan dan pola hidup, dilanjutkan lagi gitu, tapi kurangi aktivitas di luar, apalagi yang tinggal di Jabodetabek ya sahabat-sahabat, karena di sini sedang sangat marak. Dan untuk sahabat-sahabat yang di daerah juga tetap semangat dan tetap proteksi diri Anda dengan selalu bersih-bersih diri. Nah, ini untuk sahabat-sahabat yang jarang mandi, ada kesempatan untuk sahabat-sahabat untuk latihan mandi gitu. Jadi motivasinya agar selalu bersih. Nah, karena banyak penderita anxiety atau psikosomatis ini yang takut mandi. Nah, sekarang jadikan motivasi untuk hidup sehat dengan cara mandi ya sahabat-sahabat. Oke, mungkin sekian tips dari saya. Sampai jumpa di tips berikutnya, tentunya tentang pemberdayaan diri. Dan untuk sahabat-sahabat yang mengalami psikosomatis, tetap sabar, tetap ikhlas menjalaninya, dan percayalah suatu hari Anda akan sehat kembali. Imani kata-kata ini. Semakin hari saya semakin sehat, penuh tenaga dan damai. Oke sahabat-sahabat, sekian dari saya Arya Surya. Salam bangkit dan sukses selalu untuk semua. Bye-bye.